Saya pun sebenarnya heran, kenapa rendang daging babi, kasus rendang daging babi ini bisa viral lagi di tahun 2022. Karena kalau dilihat faktanya, udah tutup restoran online-nya yang ada di lapak Tokopedia-nya itu. Lalu kenapa bisa viral lagi di tahun 2022? Di bulan Juni ini, kalau tidak ada maksud atau tujuan-tujuan tertentu dari pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Nggak logis gitu loh. Berapa hari terakhir heboh terkait rendang daging babi. Saya pun sebenarnya heran, kenapa rendang daging babi, kasus rendang daging babi ini bisa viral lagi di tahun 2022. Karena kalau dilihat faktanya, udah tutup restoran online-nya yang ada di lapak Tokopedia-nya itu. Lalu kenapa bisa viral lagi di tahun 2022? Di bulan Juni ini, kalau tidak ada maksud atau tujuan-tujuan tertentu dari pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Nggak logis gitu loh. Resto online yang sudah tutup 2 tahun yang lewat malah viral di tahun 2022 ini. Kan aneh. Saya ingin katakan gini, terkait kasus rendang daging babi, itu nggak ada unsur pidananya. Itu bukan tindak pidana, itu bukan kejahatan, itu nggak melanggar undang-undang apapun, ya. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena sudah ada brand babi ambo. Artikan sendiri, babi itu apa? Tentu babi haram bagi teman-teman yang beragama Muslim. Ada kata-kata babi ambo sebagai brand, jelas itu. Brand babi ambo itulah yang menghilangkan unsur melawan hukumnya. Jadi dengan adanya brand babi ambo itu yang menghilangkan unsur melawan hukumnya dari kasus rendang daging babi. Dia tidak ada unsur melawan hukumnya karena dia terang-terangan menjual, dia tidak menyesatkan konsumen. Ya, konsumen diberitahu ini loh babi ambo, merek kami. Ya, artinya semua orang paham lah. Kalau babi ambo itu apa? Artinya ada yang mengandung babi yang halal, yang haram bagi teman-teman yang beragama Muslim. Nggak hanya ada brand babi ambo aja, tetapi juga ada label non halal yang tercantum di aplikasi Tokopedia-nya, di lapak Tokopedia milik si penjual babi online itu. Di aplikasi Tokopedia yang merupakan lapak dari resto online yang menjual rendang babi. Jadi dengan adanya brand babi ambo ditambah label non halal, itu yang menghilangkan unsur melawan hukum, sehingga perbuatan menjual rendang yang berasal dari daging babi bukan tindak pidana, bukan kejahatan. Dan saya ingin katakan bahwa sesuai dengan hukum di Indonesia, makanan itu nggak bisa diidentikan dengan agama tertentu. Makanan secara hukum di Indonesia hanya dapat diidentikan berdasarkan wilayah atau negara, bukan berdasarkan agama. Sebagai contoh, capcay dan kue tiaw itu kan diidentikan dengan makanan Chinese food. Kebanyakan yang menjual restoran Chinese food. Tetapi faktanya banyak juga teman-teman kita yang beragama Muslim yang menjual makanan Chinese food. Teman-teman saya banyak kok yang suka makan Chinese food, padahal teman saya Muslim. Ya karena itu tadi, makanan tidak bisa diidentikan dengan agama tertentu, kepercayaan tertentu. Sepanjang halal bagi teman-teman beragama Muslim, ya why not? Kenapa tidak? Boleh dimakan, meskipun Chinese food. Kalau halal kenapa nggak boleh? Maka saya bilang, makanan secara hukum tidak bisa diidentikan dengan agama tertentu, tapi hanya dapat diidentikan atau diklasifikasikan berdasarkan wilayah atau negara atau tempat. Hanya itu. Dan kalau mau dikaitkan dengan pasal penodaan agama, karena sempat ada yang bilang, oh ini kan identik dengan Padang, identik dengan Muslim. Padang itu kan identik dengan Muslim. Nodai agama dong. Saya ingin jawab, nggak ada pelanggaran pasal unsur penodaan agama. Kenapa? Karena gini, saya kasih analogi, saya kasih contoh fakta. Kita tahu bahwa sapi adalah hewan suci, hewan yang disucikan oleh teman-teman yang beragama Hindu. Tapi faktanya apa? Begitu banyak sapi tiap hari dipotong, disembelih di rumah pemotongan hewan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, sebelum penyakit kuku dan mulut mewabah. Sekarang pun saya nggak tahu masih banyak nggak di rumah pemotongan hewan, para pemotong hewan
ada nggak memotong sapi, saya juga nggak tahu banyak atau enggak. Tetapi di rumah pemotongan hewan sebelum penyakit kuku dan mulut menyerang sapi, itu kan banyak sekali yang tersebar di Indonesia yang memotong sapi, nyembelih sapi. Tapi pertanyaannya, itu kan sapi itu kan hewan suci yang disucikan umat Hindu, simbol kehidupan. Kenapa masyarakat yang beragama Hindu tidak mempersoalkan itu? Karena masyarakat yang beragama Hindu tidak mabuk agama, mereka menghargai keberagaman di Indonesia. Mereka menghargai keberagaman di Indonesia, sehingga nggak ada masalah walaupun sapi dipotong. Karena mereka menjalankan syariat mereka masing-masing. Mereka menghargai syariat lain. Syariat agama mereka nggak boleh dipotong. Bukan berarti di agama mereka tidak boleh dipotong, tapi di agama lain mereka bisa larang. Enggak. Makanya teman-teman beragama Hindu tidak mempersoalkan itu. Jadi kalau ada yang bilang itu penodaan agama, rendang daging babi, Anda tangkapin dulu itu. Anda tangkap semua pemotong hewan sapi itu. Ya, baru Anda bicara lagi penodaan agama. Mungkin Anda juga akan diketawain orang kalau bilang rendang daging babi itu penodaan agama. Karena perbuatan menjual rendang daging babi sama dengan perbuatan memotong sapi, hewan yang disucikan oleh umat Hindu, dan itu bukan tindak pidana, bukan pelanggaran hukum, karena makanan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan agama, tapi hanya dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah atau asal negara. Hanya itu. Ya itu yang saya contohkan. Begitu banyak contoh lain. Sop itu kan ada sop ayam, sop sapi, juga ada sop babi. Teman-teman saya yang di Sumatera Utara yang Batak kalau makan sop suka sop babi. Arti sekali lagi, makanan tidak bisa diidentikan dengan agama tertentu, tapi disesuaikan dengan lingkungan atau disesuaikan dengan selera dari masing-masing yang ditarget sebagai customer. Lagi pula terkait kasus rendang daging babi, itu kan terang-terangan babi ambo dan non halal, di mana salahnya? Jadi tidak ada pelanggaran unsur pidana apapun, karena sudah ada brand babi ambo dan juga non halal. Jadi kalau ada yang bilang ini pelanggaran hukum nih, penodaan agama, Anda tangkap dulu itu semua pemotong hewan sapi, karena sapi adalah hewan suci dalam agama Hindu. Karena sekali lagi, perbuatan menjual rendang daging babi itu sama dengan perbuatan memotong sapi yang sebenarnya hewan suci dalam agama Hindu. Dan itu bukan perbuatan penodaan agama, karena kita beragam di Indonesia, menghargai agama masing-masing. Padang, seputar Padang, karena saya pribadi suka banget sama makan Padang. Seminggu mungkin minimal bisa sekali, saking cintanya. Cuman kenapa kita tulis ada babinya gitu ya di menunya? Karena kita nggak mau nanti ada orang yang makan nggak tahu itu ada mengandung babi. Dan kenapa Padang? Kita nggak kepikiran aja waktu itu idenya.